Dan selanjutnya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan orasi kebangsaan yang disampaikan oleh beliau yang kita hormati bersama-sama. Cintaan kita bersama, Bapak Anies Baswedan, menatap masa depan Indonesia, unggul berkemajuan, disilakan. Baik, kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang tadi baru saja memberikan sambutan sebagai penasehat Aliansi Masyarakat Madani, Bapak Dr. Andes Dahlan Rais, semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur. Yang saya hormati Profesor Dr. Sofyan Anif, yang terima kasih telah memfasilitasi kita semua di sini, Pak Rektor yang saya hormati. Juga yang saya hormati Ketua AMM Profesor Dr. Muhammad Dai, Koordinator acara Sekjen AMM Bapak Bambang Sukoco, dan juga yang tadi sudah mengantarkan acara ini dengan doa Bapak Kiai Haji Dr. Samsul Hidayat, Oke Halim, mohon maaf, Kiai Muhammad Halim, kemudian para hadirin semua, para pejuang-pejuang menghadirkan keadilan kemajuan Indonesia, yang mohon izin namanya tidak bisa disebut satu-satu, tapi semuanya terasakan kehadiran yang penuh dengan semangat di ruangan ini. Kembali ke Solo seperti kembali ke kampung halaman sendiri ini Pak Dahlan. Betul, saya merasa kembali satu, karena suasananya adalah suasana persaudaraan yang satu rencana, satu arah, satu visi, insya Allah akan dibukakan jalan untuk keberhasilan. Dan dulu memang ketika saya masih kecil, saya sering kali ke Solo dari Jogja, naiknya kereta api kuda putih Pak. Nggak tahu yang sekarang anak-anak mungkin udah nggak ngalami itu, kuda putih. Saya kalau di Solo tinggalnya di Gandean Kiwo Pak. Wow, di situ ya. Nah, tinggal di Gandean Kiwo di sana dan jalan-jalan ke banyak tempat termasuk Sriwedari pada masa itu. Cuman sudah tidak ada binatangnya lagi di Sriwedari sekarang ya. Kalau dulu masih jadi kebun binatang. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kami tiba tadi malam. Cerita sedikit boleh ya? Boleh ya, boleh. Ini cerita sekaligus lapor ini Pak, lapor. Jadi hari Selasa kami berangkat ke Aceh. Kok tahu? Tahu. Ya, ke Aceh, berangkat ke Aceh. Sampai di Aceh, Lok Sumawe, bertemu dengan masyarakat warga di sana. Seketika berjumpa, satu kata yang selalu berulang, perubahan, perubahan, perubahan. Terus kami pergi ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, ke Padang, ke Bukit Tinggi. Malamnya di Bukit Tinggi, hujan. Ribuan berkumpul di lapangan.
Dan rintik-rintik hujan tidak menggoyangkan mereka, tidak membubarkan mereka. Satu kata, perubahan, perubahan. Dari situ berangkat ke Sumatera Utara. Sumatera Utara kami bersilaturahmi mampir ke 8 kota dalam 2 hari. Dan di semua tempat ribuan berkumpul, sama, semuanya mengatakan satu kata, perubahan. Itu katanya. Dan hari ini tiba di Solo yang jumlahnya luar biasa banyak di tempat ini, mengirimkan satu kata juga insya Allah. Kita menginginkan perubahan, kita menginginkan perubahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahlan Rais secara amat indah tentang bagaimana seharusnya Indonesia di dalam bicara tentang kepemimpinan. Doakan agar bisa amanah, doakan bisa istiqomah, doakan agar dekat dengan ikhlas. Karena perjuangan yang dihadapi ini tidak kecil. Tadi di dalam doanya Pak Kiai menyebutkan bahwa sempat berpikir apakah mungkinkah kapal yang dibangun ini terbentuk. Dan ketika kemarin terbentuk, mungkinkah kapal yang sudah terbentuk ini berlayar. Mungkinkah kapan ini berlayar? Ya, dari selama 1 tahun ini, tadi diceritakan ya Pak Yai, pun di Pak Yai bau. Oh sampun tindak nih. Pak Kiai Halim tadi cerita, menyampaikan Pak Surya Paloh mencalonkan, ini kuleres Pak Rektor, Pak Dahlan. Semenjak mencalonkan tidak ada lagi tamu yang datang ke tempat beliau. Semua takut, semua menjauh. Tantangan demi tantangan itu bermunculan. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh dan Nasdem memutuskan untuk mengambil gagasan gerakan perubahan. Langsung berhadapan dengan tantangan yang tidak kecil. Kalau mau hidup nyaman enak, cukup duduk-duduk tenang, mengikuti rombongan hari ini, pasti nyaman. Betul tidak? Tapi Bapak sekalian, inilah ciri-ciri yang mau mengambil tanggung jawab. Kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang ditulis wartawan dan kita tidak terlalu khawatir apa yang ditulis oleh media sosial. Tapi kita lebih memikirkan apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan. Dan apa yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di masa yang akan datang. Jadi, mau dibolak-balik juga, monggo saja, silahkan tulis apa saja, biarkan nanti rakyat yang menentukan arah Indonesia di masa depan. Nah, 1 tahun sudah terlewati, alhamdulillah bulan yang lalu bisa mendaftarkan dan waktu itu saya sampaikan mohon maaf bila mengecewakan. Mengecewakan mereka-mereka yang pesimis bahwa ini bisa berlayar. Jadi sekarang alhamdulillah seperti terpampang di atas sana. Ada Partai Nasdem, ada PKB, ada PKS, ada umat. Insya Allah 4 ini akan jalan sama-sama ke depan. Nah, untuk kita berbicara tentang perubahan, bicara tentang menghadirkan keadilan, sekalian, saya ingin meneruskan juga apa yang disampaikan Pak Dahlan tadi. Indonesia ini berwarna-warni. Dan baru kira-kira seminggu yang lalu, kita memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Apa yang luar biasa dari Sumpah Pemuda itu? Menyatakan satu tanah air itu biasa. Menyatakan satu bangsa itu normal. Tapi menyatakan satu bahasa persatuan itu membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Itu membutuhkan kemauan untuk menerima. Bayangkan bila, ini kita lagi di Solo nih sekarang nih. Kira-kira utusan Jong Java waktu itu, di kongres itu, ketika pulang kampung misalnya dari Solo, sampai di Solo ditanya tidak sama tetangganya, sama teman-temannya. Jenengan ini pripun toh, kok malah Melayu itu loh. Bahasa Melayu, lawang bahasa paling banyak itu penggunanya bahasa Jawa kok. Kok malah tidak mengusahakan bahasa Jawa menjadi bahasa persatuan. Kok tidak mengusahakan bahasa Sunda, bahasa persatuan.
Mereka memilih menggunakan bahasa Melayu karena waktu itu menjadi lingua franca. Dan apa yang terjadi? Pemilihan satu bahasa persatuan itu telah membuat hari ini kita bisa berjumpa siapa saja tanpa perlu penterjemah. Oh, itu diperlukan kemauan untuk menerima. Saya ingin sampaikan, bila masyarakat Jawa waktu itu tidak memiliki kelonggaran hati, kemauan untuk menerima justru bahasa yang jumlah orangnya paling sedikit, mungkin kita tidak punya persatuan. Itulah kebesaran masyarakat Jawa yang kontribusinya sangat besar bagi bersatunya Indonesia hari ini. Dikasih contoh bahwa jumlah terbanyak tidak harus kemudian selalu yang digunakan. Dan ini tidak dimiliki negeri-negeri lain. Ibu Bapak sekalian, lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu satu negara sekarang, namanya Uni Eropa. Kumpulannya adalah 28 negara bagian. Kalau kita provinsi, negara bagian. Apa bahasa resminya Uni Eropa? Ada yang tahu? Bahasa resminya 23 bahasa, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada rapat-rapat di parlemen, di belakangnya penterjemah. Semua dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Seluruh urusan pakai 23 bahasa. Dan dijamin tidak mungkin punya pasukan perang yang kuat. Karena tidak mungkin komandan dan anak buah bekerja pakai penterjemah. Betul tidak? Saya sering menyampaikan, kalau dunia mau lihat di mana sebuah bangsa yang matang, datanglah ke ujung tenggara Asia. Di situ ada sebuah bangsa namanya Indonesia dan bisa jadi contoh untuk persatuan. Ini kita nih. Bagaimana warna-warni itu berkumpul jadi satu. Dan kita itu satu pertama, lalu kita jadi satu negara tahun 45. Lalu tahun 50 kita jadi satu NKRI. Sebelumnya belum NKRI. Sesudah ada mosi integrasi Muhammad Natsir, kita menjadi satu negara kesatuan. Lalu tahun 57 kita jadi satu wilayah dengan ada deklarasi Juanda. Dan sekarang, satu yang berikutnya yang harus kita raih, sudah satu bangsa, sudah satu negara, satu kesatuan, satu wilayah. Satu berikutnya yang harus kita ambil adalah satu kemakmuran, satu kesetaraan. Negeri yang besar ini tidak boleh timpang dalam berbagai urusan. Kita bersyukur hari ini yang berada di Solo. Karena Solo, Semarang, Jogja, Bandung, Jakarta, mungkin itu kurang lebih setara pergerakan perekonomiannya. Tapi begitu kita keluar dari kota besar, keluar dari Pulau Jawa, apalagi di daerah yang jauh jaraknya dari Jawa, maka kita akan menemukan ketimpangan yang luar biasa. Republik ini tidak didirikan untuk sekelompok orang dan sebagian wilayah. Republik ini didirikan untuk semua dan di mana saja. Kami mengalami di Jakarta, Bapak Ibu. Ketika saya mulai bertugas di Jakarta, tahun 2017, kami ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Jakarta itu adalah satu-satunya kota besar di dunia yang bagian dari kotanya itu kepulauan. 5 kota administratif, 1 kabupaten administratif pulau. Bukan satu pulau, kepulauan. 111 pulau dengan 11 pulau berpenduduk. Dan begitu datang ke tempat itu, mereka seperti bukan bagian dari ibu kota. Ketimpangannya luar biasa. Listriknya sulit, air bersihnya sulit, kebutuhan pokoknya mahal. Bahkan ketika ada yang sakit, maka sulit sekali untuk dibawa ke rumah sakit mendapatkan pelayanan. Tempat yang sangat timpang. Waktu itu kami katakan pada seluruhnya, bagaimana mungkin kita mengatakan kepada penduduk yang tinggal di pulau-pulau jauh, kalau yang tinggal di pulau-pulau bagian dari ibu kota saja tidak mendapatkan pelayanan. Diubah itu semua. Alhamdulillah kini kondisi kepulauan setara dengan kondisi daratan di Jakarta. Bahkan kalau kepulauan hari ini, kalau membuka air kran, airnya udah bisa diminum. Kenapa? Karena teknologinya sudah canggih, bisa dipakai lebih murah. Semuanya, fasilitas pasarnya, kesehatannya, pendidikannya. Karena ternyata ketika sudah kami lihat apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bukan apa-apa, kecuali kemauan dan secari kertas serta selembar tanda tangan. Jadilah perubahan itu. Eksekusi langsung, asal ada arahan, asal ada perintah. Nah, ini yang kita harus kembalikan Bapak Ibu sekalian.
Kita membutuhkan Indonesia yang tumbuhnya setara. Dan kita menginginkan Indonesia yang hukumnya tidak berat sebelah. Hukumnya adalah memberikan kesetaraan kepada semuanya. Setara ekonominya, setara pertumbuhannya, lalu ada kepastian hukum. Bila aturan hukum yang ada itu tidak memberikan kepastian, tapi justru memberikan ketidakpastian, rusak tatanan kita. Hari ini kita sering menemukan, bila tidak viral maka tidak dapat perhatian. Betul tidak? Oke. Bila menyangkut yang kecil maka landep. Bila menyangkut yang besar maka, bila menyangkut lawan maka tajam. Bila menyangkut kawan, hukum tak kenal itu semua. Karena itu kalau lihat lambangnya hukum itu ada seorang perempuan yang matanya diikat, ditutup. Supaya apa? Supaya dia tidak menyaksikan siapa yang sedang diadili. Tutup matanya. Lambangnya, tapi prakteknya belum. Perubahan adalah kita mengembalikan kepercayaan kepada aparat penegakan hukum di Indonesia. Perubahan artinya kita mengembalikan itu semua. Mengembalikan agar proses hukum KPK tidak boleh lagi menjadi badan yang keok. KPK harus menjadi badan yang kuat, badan yang siap untuk menghadapi semua yang melakukan korupsi. Dan bukan tempat untuk melakukan kriminalisasi. Udah ada itu yang pernah merasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tatanan itu di mana? Tapi yang tidak kalah penting, yang tadi juga sudah diungkapkan, dalam demokrasi pilarnya adalah kepercayaan. Itu demokrasi. Kalau non demokrasi, otoriter, pilarnya apa? Rasa takut. Kenapa penguasa bertahan? Karena rakyatnya takut. Tapi dalam demokrasi, kenapa penguasa bertahan? Karena dipercaya oleh rakyat. Itu bedanya. Kepercayaan itulah tonggak penjaga demokrasi. Rejim otoriter, tonggak penjaganya rasa takut. Karena itu rejim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk bertahan. Dia tidak menggunakan akal sehat, dia menggunakan alat-alat negara untuk memberikan rasa takut dan mempertahankan kekuasaannya. Itu buktinya banyak, bukan cuma di Indonesia. Dulu di Filipina ada namanya Marcos, pakai rasa takut. Dulu di Iran ada namanya Shah Iran, pakainya rasa takut. Ada di Mesir namanya Husni Mubarak, pakai rasa takut. Semua dengan rasa takut. Di Indonesia pernah ada 30 tahun pakai rasa takut. Tapi begitu rasa takut hilang, rejim itu bertumbangan. Tidak ada rejim pakai rasa takut yang bisa bertahan lama. Begitu rasa takut hilang, rejim bertumbangan. Jadi kalau ada yang menebarkan rasa takut, jangan biarkan rasa takut berkembang. Hadapi, karena itulah kelemahan paling utamanya. Kalau kita biarkan rasa takut berkembang, maka semua yang bertahan dengan pakai rasa takut akan makin kuat. Karena rejim ya bertahan harus pakai trust, pakai kepercayaan. Bicara kepercayaan, saya jadi ingat 2 hari yang lalu, sekarang Sabtu, berarti Jumat. Jumat saya sholat Jumat di Masjid Raya di Asahan. Asahan di Sumatera Utara. Ketika sampai di sana, saya cerita sama warga di Masjid Raya itu. Saya sampai di sini ingat seorang tokoh yang dulu saya sering baca tulisannya. Namanya Muhammad Imaduddin Abdurrahim. Biasa dikenal dengan nama Bang Imad. Beliau itu nulis buku kuliah Tauhid. Saya masih kuliah di Jogja. Bang Imad datang. Dulu saya kalau pas lagi kuliah itu sering jadi panitia seksi transportasi. Kurang penting secara posisi. Yang keren itu ketua panitia ngasih sambutan. Gitu. Kalau transportasi itu nggak terlalu penting. Tapi bagi saya itu seksi yang paling bermanfaat. Karena saya yang menjemput ke airport, saya mengantarkan ke hotel, saya yang nemani makan, saya yang nemani perjalanan, saya yang dapat interaksi paling banyak di antara semua panitia yang ada. Lah iya, kita ngilmunya sama siapa? Sama pembicaranya. Nah,
Waktu di jalan dengan Bang Imad saya tanya, Bang Imad, saya ini baca buku kuliah tauhid, tapi saya tidak membayangkan kalau Bang Imad itu ternyata insinyur listrik. Kelihatannya ulama, tulisannya juga ulama, walaupun sangat saintifik pendekatannya. Lalu beliau cerita, saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Nah, terus dia cerita gini, saya tinggal di Asahan. Kenapa nyambung dengan Asahan kemarin? Saya tinggal di Asahan. Datang Bung Hatta, mau meresmikan bendungan Asahan. Dia SMA, kalau tidak kelas 2, kelas 3. Kata dia, satu kampung itu berbondong-bondong jalan kaki untuk mendengarkan pidato Bung Hatta. Belum ada TV, belum ada sosmed, belum ada koran. Di kampung itu cuma dengar cerita, ada orang namanya Bung Hatta. Orang yang ikut memerdekakan. Semua datang pengen nonton pidatonya Bung Hatta. Pengen lihat wajahnya. Dan lalu Bung Hatta pidato. Pidatonya Bung Hatta begini. Hari ini kita meresmikan, kira-kira nih kalimatnya. Hari ini kita meresmikan bendungan Asahan. Bendungan ini dipakai untuk membangkitkan tenaga listrik. Indonesia ke depan memerlukan tenaga listrik banyak sekali. Membutuhkan bendungan lebih banyak lagi. Dan Indonesia membutuhkan banyak insinyur-insinyur listrik di masa yang akan datang. Lalu apa kata Bang Imad? Selesai acara itu, semua anak-anak pulang kampung dengan bercita-cita, kami ingin jadi insinyur listrik seperti apa kata pemimpin saya, Muhammad Hatta itu. Ibu bapak sekalian, apa artinya? Apa artinya? Tidak ada satupun yang mendengar Bung Hatta pidato, lalu membayangkan, oh saudaranya kontraktor. Nggak ada. Tidak ada satupun, oh sponsornya Bung Hatta itu perusahaan-perusahaan pembangun. Waduh, nggak ada. Oh, Bung Hatta itu membicarakan soal listrik karena Bung Hatta punya kepentingan untuk dapat uang dari perusahaan-perusahaan. Tidak ada. Yang ada di kepala semua orang adalah kami mempercayai dia secara tanpa syarat dan apa yang dia katakan kami dengarkan, kami laksanakan. Itulah yang disebut sebagai kepercayaan. Kita harus mengembalikan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin politik yang ada di Republik ini. Ketika pesan itu disampaikan, orang mendengar dan mengatakan, saya lakukan, saya kerjakan. Dan bagaimana perjalanan hidup, begitu banyak orang mengikuti apa kata pemimpinnya. Ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dahlan, bagaimana kita mengembalikan kepercayaan itu. Tapi bila hari ini, atau jangan hari inilah, berapa bulan yang lalu A, berapa bulan kemudian B, menjawabnya agak sulit di kemudian hari, Bapak Ibu. Betul tidak? Karena itu tadi saya sampaikan, doakan agar kita semua ini didekatkan dengan istiqomah, supaya lempeng lurus. Nah, salah satu aspek yang ingin kita kembalikan, bicara tentang perubahan adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi-institusi negara yang ada di Indonesia ini. Sehingga institusi negara itu bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan 1-2 partai, apalagi kepentingan keluarganya sendiri. Ini yang harus dikembalikan. Dan kalau kita bisa mengembalikan itu semua, maka kepercayaan publik akan bisa dikembalikan di Republik ini. Karena itu saya sampaikan, demokrasi pilarnya adalah kepercayaan. Kalau non-demokrasi pilarnya rasa takut. Dan rasa takut ini yang tidak boleh dibiarkan tumbuh berkembang. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya sangat hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya mengajak kepada semua bahwa melakukan perubahan itu tidak mungkin kita jalankan sendirian. Dan itu harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi ketika masuk di ruangan ini dan penuh dengan ibu, bapak yang semangatnya membara, rasanya Solo pun akan menjadi bagian penting dalam perubahan ini. Bisa enggak menang di Solo? Bisa enggak menang di Solo? Siap memenangkan Solo? Kalau di Solo menang, bergetar seluruh Indonesia nanti. Betul tidak? Ya. Insya tadi udah dipesenin sama Pak Yai, harus ditambahi dengan
Insya Allah. Bapak Ibu, tadi ada yang bilang asal tidak curang. Betul ya? Tapi kita udah dengar katanya mau netral. Ini semuanya yang di sini udah pernah pengalaman berjuang. Oke. Pengalaman berjuang sudah banyak nih. Sudah punya banyak dan punya pengalaman agak sakit di ujung perjuangan itu. Bener gak? Betul tidak? Iya. Sakitmu, sakitku. Karena itu bisa tahu kita. Tapi gini Mas sekalian, ya. Dari pengalaman kita lihat, kapan kecurangan itu bisa berdampak? Ketika selisihnya sedikit. Ketika selisihnya besar, maka sulit dilakukan kecurangan. Betul? Oke, siap di Solo selisihnya besar? Siap di Solo menangnya besar? Kalau menangnya besar sulit bikin curang itu. Tapi kalau menangnya ngepres, itu bisa ada barang-barang hilang di tengah jalan. Betul tidak? Nah, jadi harus jagain. Insya Allah di Solo ini, kalau sampai kita makin hari makin menguat, gerakan perubahan di Solo makin hari makin menguat. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Kita menginginkan tata kenegaraan yang lebih menggunakan akal sehat. Kita menginginkan aturan hukum yang benar-benar untuk keadilan, bukan untuk kekuasaan. Mengembalikan negara bukan menjadi negara kekuasaan di mana hukum di bawah kekuasaan, tapi menjadi negara hukum di mana kekuasaan di bawah hukum. Bila itu semua menjadi bagian dari gerakan di Solo ini, makin hari makin kuat, insya Allah 4 bulan lagi di sini kita bisa sujud syukur kemenangan dari Solo. Menangnya harus menang besar, menang besar. Menang besar, menang mutlak. Menangnya insya. Ini kalau bapak-bapak sudah jalan, apalagi ibu-ibu udah jalan, the power of ibu-ibu itu dahsyat. Betul tidak? Ya. Dan insya Allah kita akan jalankan ini semua. Kami sering sampaikan, Bapak Ibu sekalian, biarlah angka survei itu menjadi kepuasan para penyelenggara survei. Biarlah kita hormati. Bagaimanapun juga mereka menyelenggarakan survei dan jadi masukan buat kita. Di sisi lain, kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Betul tidak? Dan kita merasakan sama-sama suasana keinginan perubahan yang makin hari makin membesar. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, waktu kita tinggal pendek sampai dengan 14 Februari. Buat semua para relawan, asal usul kita beda, nama-nama relawan beda, seragamnya beda-beda, tapi tujuannya sama, tujuannya satu, memenangkan ikhtiar perubahan di Indonesia ini. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua di sini, jaga stamina. Ini adalah etape terakhir sampai dengan Februari. Bila etape terakhir ini kita bisa jalankan dengan baik, menjangkau semuanya, apalagi khususnya di Solo, tanda-tanda itu harusnya sudah nampak di bulan Desember dan Januari besok. Oke? Desember, Januari sudah kelihatan. Kalau Desember, Januari kelihatan, insya Allah Februari tinggal peresmian kemenangan itu. Apalagi di sini sudah lengkap dengan basis tadi AMM yang jangkauannya luas, dan saya lihat di situ daftar nama relawannya berderet begitu banyak. Kalau menjangkau semuanya, insya Allah seluruh relawan ini akan bisa menghasilkan kemenangan yang besar untuk Solo kita.
Dan seperti tadi disampaikan, mudah-mudahan nanti kalau ada event lagi, insya Allah diatur biar bisa kembali lagi ke Solo dan sekali lagi kita bergerak bersama di Solo nanti. Nah, insya Allah kemenangan diantarkan pada kita. Insya Allah Solonya lebih maju, Indonesianya lebih adil. Jadi semua harapan ditutup dengan kata amin aja dulu. Betul tidak? Ini Bapak Ibu sekalian, kata amin menjadi tagline itu bukan hasil para konsultan komunikasi. Ini bukan hasil kerja konsultan komunikasi. Ini tangan Allah yang ngatur keluar kata amin itu. Karena di luar rencana. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar prosesnya. Prosesnya itu di luar, kami yang menjalani juga merasa sesuatu di luar kendali kita. Tapi itu tadi, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Makar-makar ini semua tidak ada yang melebihi makar Allah. Jadi akhirnya keluar itu kata amin. Dan sekarang walaupun dilarang dimanapun juga untuk berkampanye, tapi di semua tempat ibadah, semua harapan selalu ditepuk dengan amin. Baru kali ini ada amin diaminkan Bapak Ibu. Baru sekarang, amin, amin, amin. Nah itu, ada kejadian Pak, saya ini ke Kebumen Pak. Di Kebumen, jadi saya ini kalau datang selalu ada Bawaslu, pasti di sini juga ada Bawaslu. Gak apa-apa, mereka menjalankan tugasnya memonitor. Nah pas di Kebumen selesai dengan Bawaslu itu mereka mendekati, Pak Anies boleh nggak foto sama-sama? Yuk sini foto-foto. Jadi foto dengan Bawaslu itu. Selesai foto Bawaslu, saya Bapak Ibu mudah-mudahan dilancarkan menjalankan tugasnya. Amin. Mudah-mudahan tidak ada kerumitan, amin. Mudah-mudahan lancar, amin, amin. Terus mereka baru sadar, loh kok kami amin terus Pak? Bawaslu yang amin-amin, saya cuma menyampaikan harapan. Jadi itulah Bapak sekalian, kami semua tidak pernah mengira rute ini. Karena itu tadi disampaikan, Allah yang akan memberikan kekuasaan dan Allah juga akan mencabut kekuasaan. Silahkan saja mencoba untuk bertahan. Tapi bila Allah sudah cukupkan, maka kekuasaan itu akan berhenti. Dan insya Allah di Indonesia hari ini, kita mengikhtiarkan perubahan itu semua. Ibu Bapak sekalian, yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih pada semua yang memilih hadir. Ini hari Sabtu. Bapak Ibu semua punya pilihan untuk berada di rumah bersama keluarga, berjalan-jalan, bersantai-santai. Tapi Ibu Bapak memilih untuk hadir di auditorium ini, memilih untuk bagian dari perjuangan. Ini insya Allah dicatat sebagai amal soleh jihad Bapak Ibu sekalian. Dan ini nanti bisa Ibu Bapak katakan, di saat Indonesia di persimpangan jalan, di tahun 2023, saya bukan bagian yang menonton di pinggir. Saya bagian yang turun tangan menentukan arah Indonesia ke depan. Itulah Ibu Bapak semua sekalian di sini. Saya turun tangan, saya nggak nonton di samping. Saya datang langsung, saya ikut memilih hadir, dan sesudah ini bergerak menjangkau semuanya. Inilah peran bersejarah. Yang kedua, saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang telah menyiapkan acara ini. Kemenangan itu, keberhasilan itu kerjanya kolektif. Saat ini, pada tadi Pak Dahlan bicara, lalu saya bicara, sebelumnya dipimpin doa, kita semua mendengarkan. Memang Anies pegang mikrofon, dia suaranya didengar pada semua. Tapi sesungguhnya keberhasilan suara terdengar itu bukan karena Anies pegang mikrofon, tapi karena petugas sound system yang tidak terlihat orangnya dan tidak kita tahu lokasinya di mana. Betul tidak? Itu kalau petugas sound system matikan amplifiernya, selesai acara ini. Betul tidak? Bila petugas yang menyiapkan lampu dan AC-nya matikan AC-nya, matikan lampunya, selesai acara ini. Itulah pemilu besok, itulah pilpres besok. Ya, saya yang pegang mikrofon, tapi kemenangan ditentukan relawan-relawan yang bekerja yang tidak terlihat. Kemenangan ditentukan oleh orang-orang yang bekerja dalam partai yang tidak terlihat. Orang-orang yang menjangkau tetangga, saudara, warga yang tidak terlihat.
Yang pegang mikrofon memang di depan, tapi yang menentukan berhasil sukses apa tidak adalah orang-orang yang bekerjanya tak terlihat. Mereka yang menyiapkan acara ini, kita beri tepuk tangan yang sudah bekerja luar biasa. Pak Rektor, terima kasih. Seluruh panitia, terima kasih. Insya Allah kali ini berkumpul begitu banyak, berikutnya kita kumpul lebih banyak lagi. Kita gerakkan Solo, kita bikin Solo bergoncang dan kirimkan pesan, Solo menang, Jawa Tengah menang. Insya Allah Indonesia, insya jalan-jalan ke Surakarta bikin sumringah. Soalnya ada yang minta pantun ini Pak tadi. Ulangi. Ini demokrasi ini, nurut kita harus ya. Sebentar, mikir sebentar kita. Jalan-jalan ke Surakarta bikin sumringah. Tak lupa singgah makan serabi kuah. Assalamualaikum warga yang bahagia. Senang sekali bisa ke Solo pulang ke rumah. Jadi hari ini kita berjumpa, insya Allah ini pemanasan. Insya Allah kita buat sekali lagi di Solo bersama-sama, yang nanti akan kita bersama-sama mengirimkan pesan yang lebih kuat dari Solo ini. Ibu bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerjanya. Insya Allah dari tempat ini akan menular ke seluruh Solo. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.